Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belani Anjali Putri dengan NIM A1C320028, serta rekan saya Selvia A1C320025 dan Sofia Alfianita A1C320036. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah hasil laporan yang telah kami diskusikan, yaitu yang berjudul Non-Inverting Amplifier, di mana mata kuliah yaitu Elektronika Dasar 1 yang diampu oleh dosen Bapak Wawan Kurniawan SSI MCS dan Bapak Nehru SSI MT. Selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan berikutnya, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode pembuatan, yang keempat pengujian dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu saya akan membahas terlebih dahulu pendahuluan. Semakin berkembang zaman, kemajuan teknologi semakin berkembang pesat pula. Berkembangnya kemajuan teknologi sekarang semakin memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan sesuatu aktivitas tertentu. Salah satu kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat pada zaman sekarang ini adalah pada bidang elektronika. Setiap alat elektronika yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari mempunyai beragam banyak komponen elektronika, baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Semua hal tersebut sudah menjadi sebuah keharusan pada semua alat elektronika tersebut. Mulai dari komponen yang terkecil sampai yang besar mempunyai peranan penting dalam mengatur skema dan komposisi arus dan tegangan dalam sebuah rangkaian elektronika. Salah satu komponen elektronika yang perlu untuk kita ketahui adalah IC atau integrator circuit. IC merupakan salah satu komponen elektronika yang terdiri dari beribu komponen elektronika yang lainnya dengan kemasan yang lebih kecil. Komponen yang dimaksud adalah beragam resistor, kapasitor, dan tentunya transistor. Dalam hal penggunaan dan pemanfaatannya, IC tidak jauh berbeda dengan transistor, yakni sebagai penguat rangkaian. Prinsip kerja sebuah operational amplifier atau op-amp adalah membandingkan nilai kedua input atau input inverting dan non-inverting. Apabila kedua input bernilai sama, maka output op-amp tidak ada nol. Dan apabila terdapat berbeda di nilai input keduanya, maka output op-amp akan memberikan tegangan output. Operational amplifier dibuat dari penguat diferensial dengan dua input sebagai penguat operasional ideal. Namun pada percobaan kali ini akan digunakan rangkaian non-inverting amplifier. Oleh karenanya sangat diperlukan yang namanya percobaan untuk mengetahui grafik serta sifat dari jenis rangkaian ini. Adapun tujuan untuk praktikum kali ini yaitu dapat mengidentifikasi rangkaian non-inverting amplifier dengan menggunakan op-amp pada software Proteus dengan benar. Dapat mengetahui prinsip kerja non-inverting amplifier pada software Proteus dengan benar. Dapat memahami fungsi dari op-amp 741 dengan benar. Dan yang keempat, dapat mempelajari dari menggambarkan bentuk sinyal yang dihasilkan oleh penguat non-inverting dengan benar. Adapun manfaat untuk praktikum kali ini yaitu yang pertama, dapat mengidentifikasi rangkaian non-inverting amplifier dengan menggunakan op-amp pada software Proteus. Kedua, dapat mengetahui prinsip kerja non-inverting amplifier. Yang ketiga, dapat memahami fungsi dari op-amp 741. Dan yang keempat, dapat mempelajari dan menggambarkan bentuk sinyal yang dihasilkan oleh penguat non-inverting dengan benar. Selanjutnya, adapun tinjauan pustaka.
Yaitu yang pertama, penguat operasional op-amp adalah sebuah penguat instan yang bisa bisa langsung dipakai untuk banyak aplikasi penguat. Sebuah op-amp biasanya berupa IC, integrated circuit. Pengemasannya op-amp adalah isi IC bermacam-macam, ada yang berisi 1 op-amp, 2 op-amp, 4 op-amp. Penguat operasional atau singkat op-amp adalah merupakan suatu penguat diferensial berperolehan sangat tinggi yang terkopel DC langsung yang dilengkapi dengan umpan. Oleh karena itu, penguat operasional lebih banyak digunakan dengan loop tertutup daripada dalam lingkaran terbuka. Penguat non-inverting adalah suatu rangkaian penguat yang berfungsi mengeluarkan sinyal dan hasil sinyal yang dikuatkan tetap sefasa dengan sinyal inputnya. Hasil dari sinyal input dan output rangkaian non-inverting, pada dasarnya penguat non-inverting digunakan sebagai pengkondisi sinyal input sensor yang terlalu kecil sehingga dibutuhkan penguat untuk diproses. Intinya, penguat non-inverting kebalikan dari penguat inverting. Fungsi dari penguat non-inverting kurang lebih sama dengan penguat inverting, Fungsi dari penguat non-inverting kurang lebih sama dengan penguat inverting. Hanya saja polaritas output yang dihasilkan sama dengan sinyal input. Keluaran sensor dan tersedur pada umumnya mempunyai tegangan yang sangat kecil hingga mikrovolt, sehingga diperlukan penguat dengan impedansi masukan rendah. Rangkaian penguat non-inverting akan menerima arus atau tegangan dari transedur sangat kecil dan akan membangkitkan arus atau tegangan yang lebih besar. Penguat tak membalik atau non-inverting amplifier merupakan penguat sinyal dengan karakteristik dasar sinyal output yang dikeluarkan memiliki fasa yang sama dengan sinyal input. Penguat tak membalik atau non-inverting amplifier dapat dibangun menggunakan penguat operasional, karena penguat operasional memang didesain untuk penguat sinyal baik membalik ataupun tak membalik. Rangkaian penguat tak membalik ini dapat digunakan untuk memperkuat sinyal AC maupun DC dengan keluaran yang tetap sefasa dengan sinyal input. Nah, gambar di samping ini berikut merupakan rangkaian penguat non-amplifier. Untuk presentasi selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, Selvia. Kepada Selvia, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai non-inverting amplifier. Dalam menganalisis rangkaian op-amp sebagai penguat, terdapat dua aturan penting yang perlu diperhatikan. Kedua aturan tersebut menggunakan karakteristik op-amp ideal. Aturan ini dalam beberapa literatur dinamakan Golden Rule atau yang berisi perbedaan tegangan antara kedua masukan op-amp adalah 0. Hal ini bertujuan menghindari adanya tegangan offset. Arus yang mengalir pada kedua masukan op-amp adalah 0. Hal ini dikarenakan impedansi input pada op-amp sangat besar. Dengan memahami kedua aturan tersebut, analisis dari rangkaian op-amp akan menjadi lebih mudah. Untuk memulai analisis rangkaian penguat non-inverting, terapkan hukum Kirchhoff arus pada titik cabang A dan asumsi I tambah I sama dengan 0. Contoh penguat tak membalik menggunakan operational amplifier tipe 741 dan menggunakan diberikan pada terminal input non-inverting balik di atas tergantung pada besarnya penguatan tegangan output dari rangkaian penguat tak membalik di atas dapat dituliskan dalam persamaan matematis. Selanjutnya yaitu mengenai metode pembuatan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pengujian ini yaitu adalah laptop atau PC, software
atau aplikasi Proteus, resistor virtual. Selanjutnya untuk prosedur kerja. Yang pertama, bukalah aplikasi Proteus, kemudian klik ISIS pada layar monitor hingga muncul tampilan sebagai berikut. Selanjutnya diklik Pick Device, kemudian carilah LM741 dan resistor, kemudian rangkailah seperti yang sudah tertera pada layar. Kemudian ubahlah tegangan DC 12 volt, sinus 0,8 volt, dan resistor 1K. Kemudian amatilah gelombang pada osiloskop. Praktikum kali ini yaitu tentang non-inverting amplifier. Pada praktikum kali ini, percobaan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Proteus. Praktikum ini bertujuan untuk mengidentifikasi rangkaian non-inverting amplifier dengan menggunakan op-amp dengan benar, mengetahui prinsip kerja non-inverting amplifier, memahami fungsi dari op-amp 741, dan untuk mempelajari dan menggambarkan bentuk sinyal yang dihasilkan oleh penguat non-inverting dengan benar. Hal pertama kali yang dilakukan tentunya adalah dengan membuka aplikasi Proteus. Kemudian, mulai menyiapkan atau mencari alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan pada percobaan. Setelah semua alat dan bahan tersedia di atas papan rangkaian, langkah selanjutnya adalah mulai merangkai rangkaian yang akan diuji. Langkah selanjutnya, diklik ISIS pada layar monitor hingga muncul tampilan. Kemudian, klik Pick Device serta carilah LM741 dan resistor. Dirangkai seperti rangkaian. Kemudian, diberikan tegangan DC 12 volt dan sinus 0,8 volt dan resistor 1K. Dan yang terakhir, amatilah gelombang pada osiloskop. Gelombang yang terbentuk sesuai dengan ketetapan teori, yaitu bahwa dasarnya sinyal output memiliki keterbalikan fasa 180 derajat terhadap sinyal input. Jadi, rangkaian percobaan inverting yang telah dilakukan dikatakan berhasil karena telah menghasilkan bentuk gelombang yang diharapkan. Penguat non-inverting adalah suatu rangkaian penguat yang berfungsi menguatkan sinyal dan hasil sinyal yang pada dasarnya penguat non-inverting ini digunakan sebagai pengkondisi sinyal input sensor yang terlalu kecil sehingga dibutuhkan penguatan untuk diproses. Intinya, penguat non-inverting kebalikan dari penguat inverting. Fungsi penguat non-inverting kurang lebih sama dengan penguat inverting. Hanya saja polaritas output yang dihasilkan sama dengan sinyal inputnya. Keluaran sensor dan transducer pada umumnya mempunyai tegangan yang sangat kecil, hingga mikrovolt, sehingga diperlukan penguat dengan impedensi masukan rendah. Rangkaian penguat non-inverting akan menerima arus atau tegangan dari transducer sangat kecil dan akan membangkitkan arus atau tegangan yang lebih besar. Penguat tak membalik atau non-inverting amplifier merupakan penguat sinyal dengan karakteristik dasar sinyal output yang dikuatkan memiliki fase yang sama dengan sinyal input. Penguat tak membalik dapat dibangun dengan menggunakan penguat operasional. Memang didesain untuk penguat sinyal, baik membalik ataupun tidak membalik. Rangkaian penguat tak membalik ini dapat digunakan untuk memperkuat isyarat AC maupun DC dengan keluaran yang tetap sepasa dengan sinyal inputnya. Impedansi masukan dari rangkaian penguat tak membalik berharga sangat tinggi dengan nilai impedansi sekitar 100 ohm. Sedangkan
Perbedaan rangkaian antara penguat tegangan membalik dan tak membalik adalah pada penguat membalik dihubungkan dengan tanah. Penguat membalik memiliki kelebihan dalam kemampuannya mengatur suatu harga yang tepat dari impedansi masukan. Masukan membalik diberi tanda minus, dan masukan tak membalik diberi tanda plus. Jika isyarat masukan dihubungkan dengan masukan membalik, maka pada daerah frekuensi tengah isyarat keluaran berlawanan fasa atau berlawanan tanda dengan isyarat masukan sebaliknya. Jika isyarat masukan dihubungkan dengan masukan tak membalik, maka isyarat keluaran akan sefasa atau mempunyai tanda yang sama dengan isyarat masukan. Pada umumnya, op-amp menghasilkan tegangan keluaran yang sebanding dengan beda tegangan isyarat antara kedua masukannya. Op-amp semacam ini dikenal dengan op-amp biasa. Baik, mungkin saudara Selvia terkeluar karena gangguan sinyal. Maka presentasi kali ini akan dilanjutkan oleh rekan kita, yaitu Sofia Alfianita. Kepada Sofia, saya persilahkan. Maaf sebelumnya, Berliani itu tampilannya masih di slide pertama. Karena saudara Selvia sudah masuk, dipersilakan kepada Selvia untuk melanjutkannya. Apakah PPT-nya masuk terlihat jelas atau tidak, saudara Selvia? Masih di slide pertama. Apakah sudah terlihat? Baiklah. Oke, boleh dilanjutkan. Sudah. Baiklah, saya akan melanjutkan kembali penjelasannya. Penguat tak membalik atau non-inverting merupakan tegangan keluaran rangkaiannya akan satu fasa dengan tegangan inputnya. Hal ini karena masukan tak membalik diberi tanda plus, sehingga jika isyarat masukan yang sama dengan isyarat masukan. Pada praktikum penguat non-inverting ini dilakukan pengamatan tentang sinyal keluaran pada osiloskop, di mana pada praktikum ini digunakan nilai tetap untuk RI sama dengan 1 k ohm, dan nilai yang berbeda-beda untuk hambatan RF atau hambatan umpan balik, yaitu 1 k ohm, 2 k ohm, 5 k ohm, dan 2,2 k ohm. Kemudian 10 k ohm. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hambatan umpan balik atau RF pada penguatan, di mana semakin besar nilai umpan baliknya, maka semakin besar pula nilai penguatannya. Next. Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Sofia. Kepada Sofia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Selvia.
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya. Pada tampilan di PPT ini terlihat bahwa yang pertama itu ada gambar rangkaian non-inverting amplifier. Dan yang kedua adalah bentuk gelombang non-inverting amplifier. Next. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan antara lain. Pertama, penguat pada non-amplifier bergantung pada eksternal umpan balik negatif pada input dan output. Semakin besar nilai umpan balik RF, maka semakin besar pula nilai penguatannya. AP. B. Pengoperasian OP-AMP non-inverting, yaitu dengan isyarat masukan, disuapkan atau dipasang ke masukan tak membalik, dan rangkaian umpan baliknya tetap diletakkan antara keluaran dan masukan yang membalik. Selanjutnya itu saran. Yang pertama, praktikan harus lebih teliti dalam melaksanakan percobaan dan dalam menggunakan alat atau aplikasi Proteus. Yang kedua, alat-alat yang digunakan seperti multimeter yang tidak stabil dapat mengganggu kelancaran percobaan, dan untuk menggunakan aplikasi Proteus diharapkan sinyal dalam keadaan stabil. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah membantu untuk presentasi kali ini. Berakhir pula presentasi mengenai project non-inverting amplifier. Saya akhiri, bila ada salah kata pada presentasi kali ini, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.